A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang prosesor AMD dengan nama Lutfi Al-Hafid, NIM 193-615, jurusan Teknik Informatika. Kita mulai. Pertama di sini pembahasan tentang prosesor AMD atau disingkat Advanced Micro Device. Prosesor atau CPU merupakan perangkat yang sangat penting pada komputer dan laptop, karena prosesor adalah otak dari komputer tersebut. Prosesor berfungsi mengatur semua proses pada komputer sehingga semua kerja komputer akan terpusat pada perangkat ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jenis prosesor yang paling sering kita kenal ada dua, yaitu prosesor jenis Intel dan prosesor jenis AMD. Untuk melihat apakah kita menggunakan prosesor jenis Intel atau AMD, kita dapat melihat secara langsung pada perangkat tersebut, karena merek dari prosesor akan melekat pada bagian prosesor. Selain itu, kita juga dapat melihat secara langsung dengan masuk ke menu Control Panel System and Security System. Di sana kan terdapat informasi prosesor yang kita gunakan, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang jenis-jenis prosesor AMD. Prosesor AMD atau disingkat Advanced Micro Device merupakan perusahaan semikonduktor dari negara Amerika Serikat yang berpusat di Sunnyvale dari negara bagian California. Perusahaan ini lebih fokus dalam memproduksi mikroprosesor, kartu grafis atau GPU, chipset motherboard, dan masih banyak lagi mengenai komponen utama untuk peralatan digital komputer. AMD sendiri sudah memproduksi berbagai jenis prosesor. Berikut di sini saya akan menjelaskan jenis-jenisnya. Di sini yang pertama ada gambarnya. Di sini ada prosesor AMD K5. AMD K5 merupakan mikroprosesor yang dikembangkan AMD yang dapat support dan kompatibel dengan prosesor jenis Pentium. AMD K5 mempunyai kecepatan PR75, PR90, PR100, PR120, PR133, PR166, dan PR200. Kita lanjut yang nomor 2. Di sini ada AMD K6. AMD K6 merupakan mikroprosesor yang menggunakan arsitektur Intel x86. AMD K6 merupakan generasi ke-6 buatan AMD yang kompatibel dengan motherboard untuk Pentium. Prosesor jenis ini setara dengan Pentium 2. Yang nomor 3 di sini ada AMD Athlon. AMD Athlon merupakan mikroprosesor generasi ke-7 AMD. Prosesor jenis ini memiliki kemampuan yang sangat baik seperti sistem bus kecepatan 20 MHz, 9 execution pupils, 3 people untuk kalkulasi alamat, 3 untuk kalkulasi integer, dan 3 untuk kalkulasi floating point, dan instruksi 3D No dan MMX. Pada dasarnya AMD Athlon terbagi mengeluarkan 3 produk yang sejenis, yaitu AMD Athlon K7, AMD Athlon A64, K8L, dan AMD Athlon 64FX. Nomor 4 ada AMD Sempron. AMD Sempron merupakan prosesor dari AMD yang dibuat berdasarkan prosesor AMD Athlon XP Thunderbird, karena memang pada saat itu AMD telah meluncurkan prosesor untuk pasar high-end. AMD Athlon 64 fitur yang ditawarkan AMD Sempron sama dengan AMD Athlon XP. Nomor 5, di sini ada AMD 64X2 dual core. AMD 64X2 dual core menggunakan 2 buah inti prosesor dalam sebuah prosesor. Prosesor ini mempunyai kecepatan lebih dibandingkan dengan prosesor sebelumnya. Nomor 6 ada AMD Optron atau AMD 64K8. AMD Optron merupakan mikroprosesor yang dikembangkan oleh AMD berkemampuan 64 bit yang dapat digunakan untuk workstation dan server. AMD Optron
dirilis pada tahun 2003 dengan arsitektur yang sama dengan prosesor AMD Athlon 64. Yang ketujuh ada AMD Phenom K10. AMD Phenom merupakan prosesor yang dikembangkan oleh AMD yang memadukan performa tinggi dengan harga yang murah. Prosesor jenis ini relatif murah dibandingkan dengan prosesor-prosesor jenis lainnya yang mempunyai kemampuan yang setara. Di sini akan dijelaskan dengan kelebihan prosesor atau keunggulannya dibandingkan Intel. AMD sejak zaman Athlon 64 memiliki fitur seperti yang pertama, hypertransportation, teknologi pengadaan bus pada jalur heap system sehingga data yang dapat diantarkan dalam satu waktu lebih banyak karena lintas data yang lebih cepat. Yang kedua, Enhanced Virus Protection atau disingkat EVP. Teknologi ini memungkinkan prosesor untuk mengenali virus dan sejenisnya sehingga eksekusi terhadap data tersebut tidak akan dilanjutkan oleh prosesor. Yang ketiga adalah Integrated Memory Controller, memungkinkan prosesor untuk melakukan pengaksesan memori langsung tanpa melewati chipset NOR byte terlebih dahulu. Yang keempat ada Dual Core, pemasangan dua buah core pada satu prosesor yang berarti terdapat dua pengeksekusian perintah dalam satu prosesor. Yang kelima di sini ada Cool and Quit. Peningkatan kerja prosesor sering meningkatkan konsumsi power dan kebisingan. Dengan teknologi ini memungkinkan penggunaan power yang lebih efektif dan sistem yang lebih hening saat menggunakan kinerja sebagai kebutuhan. Yang keenam ada AMD 64 teknologi untuk menjalankan aplikasi berbasis 64 bit. Dan di sini sebutkan kelemahan prosesor AMD ini juga memiliki beberapa kekurangan dibandingkan prosesor Intel. Kekurangannya yang pertama ada masalah klasik AMD adalah panas dari dulu hingga sampai sekarang, namun sudah bisa diatasi dengan menggunakan kipas pendingin yang lebih baik. Yang standar sudah mencukupi. Yang kedua, beberapa aplikasi secara khusus ditulis secara optimal digunakan oleh prosesor AMD. Sebagai contoh, Benchmark dan beberapa software spesifik lainnya. Nomor 3, tidak semua game kompatibel dengan AMD karena perbedaan instruksi dalam prosesornya, tapi jumlah ini amat sedikit. 4, brand image yang kurang tertanam pada penggunaan komputer yang rata-rata hanya mengenal Intel sebagai pemasok prosesor. Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey bos.